Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Wajibat. Kita sampai pada pembahasan tentang Taghut, mengenal Taghut. Makna Taghut wa ru'usu anwa'ihi. Makna Taghut dan macam-macam pembesarnya. Hadza suru'un minal muallif fi zikri makna Taghut wa zikri ru'usi anwa'ihi. Ini adalah permulaan dari penulis dalam menjelaskan makna Taghut dan macam-macam pembesarnya. Kita akan menjelaskan makna Taghut secara bahasa. Wat taghutu lughatan mustaqun minat tughyan. Taghut secara bahasa berasal dari kata at-tughyan yang artinya mujawazatul haddi, melampaui batas. Taghut secara bahasa artinya melampaui batas. Wa kullu shay'in jawazal miqdara wal hadda fil isyan fa huwa taghin. Segala sesuatu yang melampaui ukuran dan batas dalam kemaksiatan, maka ia disebut taghin, yang melampaui batas. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, di antara dalil yang menunjukkan makna ini, makna Taghut adalah melampaui batas, firman Allah dalam surat Al-Haqqah ayat 11. Inna lamma taghal ma'u. Sesungguhnya kami tatkala air itu telah naik sampai gunung. Ay kasura wa zada alal haddi biidnillahi ta'ala. Yakni air itu menjadi sangat banyak dan melampaui batas dengan izin Allah Ta'ala. Ya, sahihnya dari lafaz tagha. Tagha ay kasura wa zada alal had biidnillahi ta'ala. Airnya menjadi sangat banyak dan melampaui batas dengan izin Allah. Wa tagha as-sailu irtafa'a hatta jawazal hadda fil kasrati. Apabila dikatakan tagha as-sailu, banjir itu meluap, artinya airnya naik hingga melampaui batas dalam banyaknya atau dalam jumlahnya. Taib, intinya makna Taghut secara bahasa adalah mujawazatul haddi, melampaui batas. Kemudian kata penulis rahimallahu ta'ala, i'lam rahimakallah,
ta'ala anna awwala ma faradallahu ala ibni Adam al-kufru bit-taghuti wal imanu billah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa kewajiban pertama yang Allah tetapkan atas anak Adam adalah kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dalilnya adalah firman Allah yang artinya, sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sini penulis menjelaskan tentang hukum kufur kepada taghut. Tadi kita sudah tahu makna taghut secara bahasa. Adapun makna taghut secara istilah nanti akan dijelaskan oleh penulis pada pembahasan selanjutnya. Setelah kita mengetahui pengertian taghut, maka kita harus mengetahui hukum kufur kepada taghut. Ya, di sini penulis menjelaskan bahwasanya hukum kufur kepada taghut hukumnya wajib. Kita wajib kufur kepada taghut. Bahkan kufur kepada taghut adalah kewajiban pertama yang Allah tetapkan atas anak Adam. Kemudian qad taqaddama makna kalimati i'lam wa annaha yu'ta biha inda zikril umur al-muhimmah. Telah dijelaskan sebelumnya makna kata i'lam. Di sini penulis mengatakan i'lam. Tentang makna kata i'lam sudah pernah kita bahas, yaitu kata i'lam biasanya digunakan untuk menyampaikan perkara-perkara yang penting. Jadi i'lam ini fi'il amr, kata kerja perintah. Biasanya orang Arab kalau ingin menyampaikan perkara yang sangat penting, mereka akan menggunakan kata i'lam. Ketahuilah. Tujuannya apa? Karena ingin menarik perhatian orang. Jadi penulis menggunakan kata ini untuk menarik perhatian pembaca dan pendengar agar betul-betul perhatian terhadap apa yang akan beliau sampaikan. Ini juga menunjukkan bahwa apa yang akan beliau sampaikan di sini adalah perkara yang sangat penting, yaitu perkara yang wajib bagi pembaca dan pendengar. Jadi harap diperhatikan baik-baik, ya, dengan memasang telinga dan hati. Telinga dipasang baik-baik untuk mendengar apa yang akan beliau sampaikan, kemudian dimasukkan ke dalam hati. Jadi harap diperhatikan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan disampaikan oleh penulis di sini adalah perkara yang sangat penting, perkara yang wajib bagi manusia, wajib bagi kita semua. Kemudian warahimakallahu ta'ala, semoga Allah merahmatimu, du'aun laka birahmati. Ini adalah doa agar engkau dirahmati. Ai ghafara laka ma madha wa waffaqaka wa asamaka fima yastakbalu atau fima yastakbilu. Artinya, arti dari rahimakallah, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, memberi taufik dan menjagamu dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Masyaallah ya, maknanya sangat bagus. Rahimakallah artinya semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu,
memberimu taufik dan menjagamu dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Ini kalau rahmat disebutkan secara tersendiri. Wa idza qurinat ar-rahmatu bil maghfirah fal maghfiratu lima madha wa rahmatu su'alus salamati min darariz dzunubi wa syarriha fil mustaqbali. Jika kata rahmat digandengkan dengan ampunan, ya misalnya seseorang mengatakan rahimakallahu wa ghafara laka. Rahmat digandengkan dengan ampunan, dengan maghfirah. Maka ampunan berkaitan dengan dosa yang telah lalu. Sedangkan rahmat adalah permohonan keselamatan dari bahaya dosa-dosa dan dampak buruknya di masa yang akan datang. Ini kalau rahmat digandengkan dengan maghfirah. Wa hadza min husni inayati syekh wa nushihi wa qasdihi al-khair lil muslimin fajazahullah khairan wa ghafara lahu. Ini diantara bukti baiknya perhatian syekh, ya, ketulusan nasihatnya dan niat baiknya terhadap kaum muslimin. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dan mengampuninya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di antara kebiasaan beliau sering mendoakan orang yang membaca buku-bukunya. Ya, rahimakallah, i'lam rahimakallah, i'lam arsadaqallah li ta'atihi. Beliau sering mendoakan orang yang membaca bukunya. Ya, ini menunjukkan perhatian beliau, ketulusan beliau dan niat baik beliau terhadap kaum muslimin. Beliau ingin kita mendapatkan kebaikan. Jadi kita pun sebagai ustadz, sebagai guru, ya, pengajar, kita doakan murid-murid kita. Kita tidak hanya sekedar mengajar, tapi kita juga mendoakan kebaikan buat mereka. Ya, doa ini sangat penting. Banyak orang-orang yang dapat hidayah disebabkan doa. Banyak orang-orang yang awalnya tidak paham menjadi paham, ya, disebabkan doa. Jadi jangan pernah bosan, ya, untuk mendoakan murid-murid kita, jamaah kita. Kita doakan mereka. Kemudian perkataan penulis, awwalu ma faradallah, kewajiban pertama yang Allah tetapkan, yakni alzama wa aujaba. Alzama wa aujaba, Allah mengharuskan dan mewajibkan. Farada bimakna alzama wa aujaba. Ala ibni Adam, atas anak Adam, an-nas, yakni manusia. Wa Adam alaihissalam huwa abul basar. Adam alaihissalam adalah bapak manusia. Wa inna ma dzukira banu Adam wa humul insu dunal jin wa in kanu dakhilina fi dzalika li sarafi bani Adam alal jin. Disebutkannya bani Adam, yaitu manusia, tanpa menyebut jin, ya, meskipun jin juga termasuk dalam kewajiban ini. Artinya jin juga wajib kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Yang wajib kufur kepada tagut bukan hanya manusia, jin juga wajib kufur kepada tagut. Ini kewajiban pertama yang Allah wajibkan bagi manusia dan jin. Kenapa jin tidak disebutkan oleh penulis? Lisarafi bani Adam alal jin. Kenapa jin tidak disebutkan oleh penulis? Penulis hanya menyebutkan bani Adam
karena kemuliaan Bani Adam atas jin. Karena kemuliaan Bani Adam atas jin. Bani Adam atau manusia lebih mulia daripada jin. Kita harus senang ya jadi manusia. Kita lebih mulia daripada jin. Makanya jangan kita menghambakan diri kepada jin. Jangan menyembah jin. Manusia lebih mulia daripada jin. Mana dalilnya? Manusia lebih mulia dari jin. Dalilnya surat Al-Isra ayat 70. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Masya Allah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan anak Adam. Wa ghairi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat lainnya. Ya, intinya di sini penulis hanya menyebut Bani Adam, tidak menyebut jin, karena Bani Adam lebih mulia daripada jin. Ya, bukan berarti jin tidak terkena kewajiban ini. Jin juga terkena kewajiban ini. Jin wajib kufur kepada Taghut, wajib beriman kepada Allah. Mana dalilnya? Jin juga terkena kewajiban ini. Wad dalilu ala dukhulil jin fi dzalika wa annahum dakhiluna tahta taklif qauluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalil yang menunjukkan bahwa jin masuk dalam kewajiban ini dan masuk dalam taklif, ya mereka juga kena beban-beban taklif, adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi jin juga punya kewajiban beribadah kepada Allah. Jin juga punya kewajiban kufur kepada Taghut dan beriman kepada Allah. Bukan hanya manusia. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat lainnya. Wa hadza wadihun jiddan walillahil hamdu. Ini sangat jelas, segala puji bagi Allah. Ya, manusia wajib menyembah Allah semata, jin juga wajib menyembah Allah semata. Manusia tidak boleh berbuat syirik, jin juga tidak boleh berbuat syirik. Manusia wajib sholat 5 waktu, jin juga wajib sholat 5 waktu. Manusia wajib puasa di bulan Ramadan, jin juga wajib puasa di bulan Ramadan. Manusia nggak boleh berzina, jin juga nggak boleh berzina, dan seterusnya. Jadi jin juga kena beban-beban taklif. Fa'awwalu ma faradallah ala ibadihi al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Maka perkara pertama yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya adalah kufur kepada Taghut dan beriman kepada Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ini penting. Kufur kepada Taghut dan beriman kepada Allah penting. Kenapa penting? Karena ini perkara pertama yang Allah wajibkan. Ini perkara pertama yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Jadi ini penting. Wa ya'ti bayanu zalika, dan akan datang penjelasan tentang hal ini. Nanti kita akan jelaskan apa makna kufur kepada Taghut, apa makna beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita harus sadari, kita harus ketahui bahwasanya perkara pertama yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya adalah kufur kepada Taghut dan beriman kepada Allah. Wa qaddima al-kufru bit-taghut 'alal imani billah li'anna al-kufra bit-taghut syaratun lil iman billah wasartu muqaddamun 'alal masrut.
didahulukannya kufur kepada tagut dari beriman kepada Allah karena kufur kepada tagut merupakan syarat sahnya iman kepada Allah, dan syarat harus didahulukan dari yang disyaratkan. Mana yang lebih dahulu, kufur kepada tagut atau beriman kepada Allah? Sini kata penulis, yang didahulukan kufur kepada tagut dari beriman kepada Allah. Kenapa kufur kepada tagut didahulukan? Karena kufur kepada tagut merupakan syarat sahnya iman. Keimanan seseorang tidak sah kecuali dia harus kufur kepada tagut. Ingat, syarat itu harus didahulukan dari yang disyaratkan. Ya, contohnya misalnya sholat. Apa syarat sahnya sholat? Syarat sahnya sholat itu berwudu, bersuci. Mana yang lebih dahulu, sholat atau wudu? Wudu lebih dahulu. Syarat lebih didahulukan daripada yang disyaratkan. Wudu lebih didahulukan daripada sholat. Kalau seseorang sholat tanpa wudu, maka sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Misalnya dia sholat dulu, kemudian setelah itu dia wudu, jelas sholatnya tidak sah. Harusnya wudu dulu, kemudian sholat. Demikian pula iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah disyaratkan harus kufur kepada tagut. Seseorang kufur dulu kepada tagut, kemudian dia beriman kepada Allah. Kemudian dia beriman kepada Allah. Kalau dia beriman kepada Allah tanpa kufur kepada tagut, maka imannya tidak sah. Imannya tidak sah. Syarat sahnya iman adalah kufur kepada tagut. Mana dalilnya kufur kepada tagut lebih didahulukan daripada beriman kepada Allah? Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 256. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, faman yakfur bit-tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha. Barang siapa yang kufur kepada tagut, kufur kepada tagut disebutkan lebih dahulu. Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Ya, perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kufur kepada tagut lebih dahulu daripada beriman kepada Allah. Kemudian alasan yang lain, wali annal musyrikina ubadat tawagid yu'minuna billahi wa ya'budunahu. Karena orang-orang musyrik, para penyembah tagut juga beriman kepada Allah dan beribadah kepadanya. Perhatikan, orang musyrik juga beriman kepada Allah dan mereka beribadah kepada Allah. Ada banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya orang musyrik mereka juga beribadah kepada Allah. Mereka juga beriman kepada Allah. Walakin ibadatuhum la tusamma ibadah ma'a syirki al-munafi lit-tauhid alladhi huwa ifradullah bil ibadah. Akan tetapi ibadah mereka tidak dianggap sebagai ibadah karena bercampur dengan kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Jadi mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Sehingga ibadah mereka kepada Allah tidak dianggap, tidak sah. Tadi karena bercampur dengan kesyirikan. Mereka juga beribadah kepada selain Allah.
Jadi ibadah mereka tidak dianggap sebagai ibadah karena bercampur dengan kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa imanuhum billahi la yanfa'u ma'a imanihim bit-taghut. Keimanan mereka kepada Allah tidak bermanfaat selama mereka masih beriman kepada taghut. Beriman kepada Allah, Allah berhak disembah, tapi mereka juga beriman patung berhak disembah, berhala berhak disembah. Maka keimanan mereka tidak sah. Ya, kalau mau sah mereka harus kufur kepada taghut, kufur kepada berhala. Berhala tidak berhak disembah, patung-patung tidak berhak disembah. Yang berhak disembah hanya Allah. Baru iman mereka sah. Tapi kalau mereka meyakini Allah berhak disembah, patung juga berhak disembah, berhala juga berhak disembah, maka keimanan mereka kepada Allah tidak sah. Harus kufur kepada taghut terlebih dahulu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ingat ya, orang musyrik mereka juga beriman kepada Allah, mereka juga beribadah kepada Allah. Tapi iman mereka dan ibadah mereka tidak sah karena mereka tidak kufur kepada taghut. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pernah berkata, "Annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat kal hadasi idza dakhala fit taharah." Bahwasanya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali bila disertai dengan tauhid. Sebagaimana salat tidak dinamakan salat kecuali bila disertai dengan bersuci. Apabila syirik masuk dalam ibadah, maka ibadah itu akan rusak sebagaimana hadas apabila masuk dalam toharoh, maka toharoh itu akan rusak. Taib. Jadi harus kufur kepada taghut. Supaya iman kepada Allah menjadi sah, seseorang harus kufur kepada taghut. Wal kufru bit taghut wal imanu billah huwa makna la ilaha illallah. Kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah adalah makna dari la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Di antara makna la ilaha illallah, kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Li'annaha tastamilu ala nafyi wa huwa al-kufru bit taghut wal isbat wa huwa al-imanu billahi wahda la syarikalah. Karena kalimat la ilaha illallah mengandung penafian, yaitu kufur kepada taghut, dan mengandung penetapan, yaitu iman kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. La ilaha, ini penafian. La ilaha, penafian. Tidak ada ilah. Berarti harus apa? Kufur kepada taghut. Ya, tidak ada ilah yang berhak disembah. Harus kufur kepada taghut. Illallah, ini isbat, penetapan. Kecuali Allah, itu beriman kepada Allah. Bahwasanya Allah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Wa hadza awwalu fardin faradahu Allah ala ibadihi wa a'zamu syai'in 'alal itlaq. Inilah kewajiban pertama yang Allah tetapkan atas hamba-hambanya dan perkara yang paling agung secara mutlak. La ilaha illallah, ini kewajiban pertama. Orang kalau mau masuk Islam, dia harus mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini adalah sesuatu yang sangat agung secara mutlak. La ilaha illallah, sesuatu yang sangat agung.
Ya, dalam hadis Musa alaihissalam, ketika Musa alaihissalam meminta doa dan zikir yang khusus supaya dia bisa baca, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Kata Musa alaihissalam, "Kullu ibadika yaquluna hadza." Semua hambamu mengucapkan zikir ini. Ana pingin zikir yang khusus. Apa kata Allah? Ya Musa, wahai Musa, seandainya langit yang 7 beserta penghuninya selain aku dan bumi yang 7 diletakkan di salah satu daun timbangan dan la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya la ilaha illallah lebih berat. La ilaha illallah ya sangat berat dalam timbangan. Ya, bahkan dalam hadis Bitaqah, ya, orang yang punya kartu bertuliskan la ilaha illallah yang datang membawa dosa-dosa yang banyak, 99 lembar gulungan dosa, yang kalau satu lembar dibuka, yaitu dosa-dosanya sejauh mata memandang, itu ketika ditimbang 99 lembaran dosa ditimbang dengan kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, ternyata lebih berat kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Sesuatu yang sangat agung. La ilaha illallah. Al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Ini kewajiban pertama yang Allah tetapkan atas hamba-hambanya dan perkara yang paling agung secara mutlak. Bal lam yab'as Allahu ar-rusula wa lam yunzil al-kutuba wa lam yahluk as-saqalain wa lam yujid al-jannata wan nar illa li ajli ibadatihi wahdahu la syarika lahu. Bahkan Allah tidak mengutus para rasul, tidak menurunkan kitab-kitab, tidak menciptakan jin dan manusia, dan tidak menciptakan surga dan neraka kecuali agar Dia semata yang disembah dan tidak disekutukan. Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia supaya Allah disembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa makna ya'budun yuwahhidun. Makna ya'budun yuwahhidun, hanya menyembah Allah ta', tidak menyembah yang lain. Ini tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Tujuan Allah mengutus para rasul agar Allah disembah dan tidak disekutukan. Agar ya kita kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwal aslu wal asas. Ini merupakan pokok dan asas agama. Kama taqaddama fi awalil kitab anna aslad din wa qaidatahu amran. Sebagaimana telah dijelaskan di awal kitab bahwa pokok dan asas agama ada dua. Ya, ini pernah kita bahas ya di awal kitab Al-Wajibat. Pokok dan asas agama ada dua. Yang pertama, perintah untuk beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, mendorong kuat untuk melaksanakannya, berwala ya dalam perkara ini dan mengkafirkan orang yang meninggalkannya. Yang kedua, memberi peringatan keras dari berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah, melarang keras hal itu ya, bermusuhan karenanya, dan mengkafirkan orang yang melakukannya. Ini pernah kita bahas ya. Pernah kita bahas pokok dan asas agama ada dua, yang intinya ya kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Amma sairul awamir wan nawahi fahiya far'un li hadzal asl fala yu'maru biha wala tuqbalu illa ba'da wujudihi.
Adapun seluruh perintah dan larangan yang lain, maka semuanya merupakan cabang dari pokok ini. Oleh karena itu, seluruh perintah dan larangan tidak diperintahkan dan tidak diterima kecuali setelah adanya pokok ini. Jadi yang paling pertama harus kufur kepada taghut dulu dan beriman kepada Allah. Ini yang pertama, ini yang utama, ini pokok. Adapun perintah-perintah lainnya, larangan-larangan lain itu hanya far'un, hanya cabang dari pokok ini. Ya, salat, puasa, zakat, itu hanya cabang dari pokok ini. Kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Ya, artinya kalau misalnya ada orang melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan, tapi dia tidak kufur kepada taghut, maka perintah dan larangan yang dia tinggalkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus kufur kepada taghut terlebih dahulu. Beriman kepada Allah terlebih dahulu. La ilaha illallah terlebih dahulu. Kalau tidak, maka ibadah yang dia lakukan tidak diterima. Perintah-perintah Allah yang dia kerjakan tidak diterima. Larangan-larangan yang Allah dia tinggalkan, ya nggak ada pahalanya, nggak diterima. Semuanya tidak berpahala. Ya, ini menunjukkan pentingnya pokok ini. Kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, itu kewajiban pertama yang harus kita tunaikan, yang harus kita lakukan. Mana dalilnya? Wad dalilu ala ma taqaddama. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala ya dalam surat An-Nahl. Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat, ai ta'ifatin wa qarnin wa jilin minan nas, yakni pada setiap kelompok, masa dan generasi dari manusia. Rasulan, seorang rasul. Mundu hadasa syirku fi qaumi Nuh ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sejak terjadinya kesyirikan pada kaum Nuh hingga Allah menutup para rasul dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada generasi yang kosong dari rasul, enggak ada. Tidak ada masa yang kosong dari rasul. Enggak ada. Enggak ada kelompok manusia yang kosong dari rasul. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menegaskan bahwasanya Allah telah mengutus ya seorang rasul kepada setiap umat, setiap masa, setiap generasi, setiap kelompok manusia. Sejak kapan Allah mengutus para rasul? Sejak terjadi kesyirikan. Sejak terjadi kesyirikan pertama kali yang dilakukan oleh kaum Nuh. Syirik pertama kali terjadi di muka bumi ini di masa kaum Nuh. Ketika kaumnya berbuat syirik, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nuh. Makanya Nuh ini rasul pertama. Nuh rasul pertama. Dan terus ya Allah utus ya para rasul kepada setiap umat. Allah utus para rasul kepada setiap masa, setiap generasi, sampai ya Allah Subhanahu wa taala menutup para rasul dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Rasul terakhir Rasul Muhammad. Beliau penutup para Rasul. Tidak ada Rasul setelah beliau. Tidak ada Nabi setelah beliau. Barang siapa yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul setelah diutusnya ya Nabi Muhammad SAW, fahuwa kazzab, maka dia pendusta. Ya, seperti Musailamah al-Kazzab ya, dan orang-orang semisalnya. Taib. Untuk apa Allah mengutus para rasul? Ani'budullah, untuk menyerukan sembahlah Allah, ay wahidu Allah ta'ala wa afriduhu bil ibadah, yakni tauhidkanlah Allah ta'ala dan esakanlah dia dalam ibadah. Ini misi utama para rasul. Sejak Rasul Nuh alaihissalam sampai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misi utama mereka adalah menyampaikan kepada umatnya ani'budullah, sembahlah Allah, wahidullah, tauhidkanlah Allah, wa afriduhu bil ibadah, dan esakanlah dia dalam ibadah. Tauhid apa ini? Tauhid rububiyah. Tauhid ubudiyah. Misi utama para rasul adalah menyampaikan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Ini juga misi utama mereka, menyuruh kaumnya untuk menjauhi tagut. Wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Wat tagut amun likulli ma yu'badu min dunillah. Tagut di sini bermakna umum, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ini diantara makna tagut. Tagut artinya segala sesuatu yang disembah selain Allah. Tagut harus dijauhi, harus dikufuri. Ya, dijauhi, dikufuri. Tidak boleh disembah. Wa qawluhu wajtanibu ablagu min utruku. Firman Allah, dan jauhilah, lebih dalam maknanya daripada utruku, tinggalkanlah. Lianna utruku li'adamil fi'li. Wajtanibu taqtadi zalika wa taqtadi al-muba'adata wal mujanabata. Karena utruku, ya tinggalkanlah, hanyalah bermakna tidak melakukan. Sedangkan jauhilah, ya mengandung makna meninggalkan sekaligus menjauh dan memisahkan diri darinya. Jadi makna wajtanibu ini lebih dalam daripada makna utruku. Kalau utruku ya hanya sekedar meninggalkan, ya hanya sekedar meninggalkan. Berbeda dengan wajtanibu, ini maknanya meninggalkan sekaligus menjauhi dan memisahkan diri darinya. Menjauhi tagut, ya, mengkufuri tagut, jauhi tagut sejauh-jauhnya, jangan disembah. Tagut ada di timur, kita ada di barat, atau sebaliknya, tagut ada di barat, kita ada di timur. Harus jauh, harus jauhi tagut. Bukan hanya sekedar meninggalkannya, tapi harus menjauhinya, memisahkan diri darinya. Wal ayat fi hadzal ma'na katsiratun jiddan. Ayat-ayat yang menunjukkan makna ini sangat banyak sekali. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi kewajiban pertama yang Allah wajibkan atas kita adalah kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Wa ammal ahadits, adapun dalil dari hadis, faminha qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadis al muttafaq alaihi.
Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaq alaih, hadis yang disepakati kesahihannya, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah maknanya apa tadi? Kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Nabi SAW diperintahkan memerangi manusia hingga mereka kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Jadi harus kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Kalau tidak diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam aidan fil hadisi al-muttafaq alaihi lamma ba'asa Mu'adzan ila al-Yaman, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Al-hadis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis muttafaq alaihi ketika beliau mengutus Mu'adz ke Yaman, Mu'adz bin Jabal. Beliau berkata, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan, yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka adalah syahadah la ilaha illallah. Bersaksi la ilaha illallah. Tidak ada sembahyang hak kecuali Allah. Kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Ini yang pertama kali kau sampaikan kepada mereka. Mereka harus kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Ini kewajiban pertama. Ya. Nanti kalau sudah baru sampaikan kepada mereka kewajiban sholat 5 waktu, sampaikan kepada mereka tentang zakat dan seterusnya. Tapi yang pertama ini harus kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Ila ghairi dzalika minal ahadits, dan masih banyak lagi hadis-hadis lainnya. Wa qad taqaddama ba'daha fi awailil kitab fata'ammal. Sebagian dari hadis-hadis tersebut telah disebutkan di bagian awal kitab ini. Fata'ammal, maka perhatikanlah. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang kita dapatkan pada pertemuan ini, yang pertama makna tagut. Makna tagut secara bahasa itu artinya melampaui batas. Kemudian di antara makna tagut secara istilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kemudian kewajiban kita terhadap tagut adalah kita harus kufur kepada tagut. Ini kewajiban pertama yang Allah wajibkan kepada kita. Harus kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Kalau tidak, ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kufur kepada tagut ini adalah makna dari la ilaha illallah. Makna dari la ilaha illallah, di mana la ilaha illallah merupakan asasuddin, asluddin, pokok dari agama ini. Asas dari agama ini. Taib, dalilnya sudah kami sampaikan. Adapun makna kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya, insyaallah taala. Taib, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.